Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di Bicara di Antara Megapolitan TV. Nah, sekarang saya Saldi Suryanata kedatangan tamu lagi yang luar biasa. Beliau ini adalah Ketua DPRD Kota Bogor, Bapak Atang Trisnanto. Kita panggilnya Kang Atang aja. Ya. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini seru banget nih ketemu beliau. Beliau ini senang ngobrol, orangnya ceria, sangat humble. Wah, luar biasa. Seneng ngopi. Senang ngopi. Makasih kopinya ya Pak Dali. Sama-sama. Makasih ya Kang ya. Itu ada yang buatin di belakang. Makasih. Oke Kang, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah berkat doanya sehat. Gimana ngurus DPRD Kota Bogor Kang? Ya, ada Dinamis? suka-dukanya, ada sukanya, ada dukanya. Gitu ya? Ya. Kegiatan semakin sibukkah di tahun politik ini? Pasti semakin sibuk karena pertama selain mengurus tugas-tugas kita yang rutin Ya. beberapa perda dan juga penganggaran, tentu kita dihadapkan pada momen yang sungguh krusial dan ini bisa menyedot perhatian, dinamikanya akan lebih tinggi. Begitu ya? Sehingga pasti suka dukanya akan semakin banyak. Mudah-mudahan saja sukanya lebih banyak. Amin. Itu yang kita harapkan sama-sama ya teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang kan ini juga teman-teman yang milenial, Gen Z juga kan nonton juga kayak gini ya. Jadi mereka juga harus terbuka wawasannya mengenai ini ya. Yang paling penting itu Kang Pak Jaldi. Kita bikin momentum 2024, momen politik sebahagia mungkin. Jangan seseram mungkin. Jangan seseram Kalau seram mungkin. bahaya itu nanti. Seram biar saya aja. Seram itu berat. Oke, Kang. Saya mau nanya mengenai HJB ke-51 Kota Bogor saat ini ya. Ini gimana nih? DPRD Kota Bogor dan Pemkot, apakah sudah ada sinergi yang akan dilakukan, Kang? Kita sudah beberapa kali ya melakukan koordinasi karena kita menjadikan ini momentum yang sangat penting bagi Kota Bogor. Ini bagian dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sudah masuk usia 541. Di sisi yang lain kita juga menginginkan agar identitas kita sebagai kota pusaka, kota budaya juga tetap kita pertahankan. Dan yang ketiga tentu sebagai bentuk tanggung jawab sejarah dan juga melanjutkan perjuangan para pendiri Kota Bogor ini, bagaimana kemudian ke depan kita bisa lebih baik. Nah, kita melihat bahwa dengan tiga semangat itu, rasa syukur, kemudian juga penghargaan kepada pendahulu kita, dan ketiga adalah ingin mewariskan juga yang baik, maka kita menyimpulkan antara DPRD, Pemkot, dan juga Forkopimda yang lain, itu penguatan sinergi dan kolaborasi. Nah, pengalaman pandemi COVID-19 kemarin, tanpa sinergi dan kolaborasi tentu susah untuk mengerjakan itu. Dan mudah-mudahan sinergi kolaborasi dengan semuanya bisa lebih baik lagi, sehingga gitu kota ya? bisa lebih baik lagi. Bakal ada pesta lagi dong? Pesta dalam tanda kutip. Ya. Kan kalau dibilang pesta nanti dikiranya hedon ya. Tapi flexing. Ini flexing. Jadi nanti pamer gitu. Tapi ini justru kita ingin menampilkan bahwa dengan helaran budaya namanya, helaran budaya warga Bogor, oh ini budaya kita, bentuk syukur kita bisa bareng-bareng antara seluruh unsur baik itu dari pemerintahan, masyarakat, LSM, budayawan dan segala macam bisa berkumpul bareng-bareng gitu. Wah, alhamdulillah. Bahwa ada kekurangan itu biasa lah. Biasa ya. Kan gak ada yang sempurna di dunia. Ya, yang sempurna itu Allah. Betul. Nah, teman-teman, di sela-sela kesibukan Kang Atang ini, ternyata dia masih sempat menyelesaikan S3 ya, betul ya? Doktor, Alhamdulillah. Ya? S3. Nah, boleh ceritain nggak? Sebuah perjalanan yang berliku, gak mudah, menguras air mata, ya. Tidak hanya menguras harta, karena 6 tahun, teman-teman semua, 6 tahun kan berarti tinggal mengalihkan saja, Bang Zaldi. 12 semester kali sekian SPP ya. Tapi yang pasti mah menguras air mata lah ya. Jadi di sisi lain, saya harus menyelesaikan tugas sebagai ketua dewan, turun masyarakat, menyelesaikan berbagai kewajiban, amanah dan lain sebagainya. Sisi lain harus selesai. Jadi yang unik itu pada saat kita turun ke masyarakat, kita diskusi,
tiba-tiba ada pesan masuk dari jurusan, harap segera selesaikan studi. Bingung. Di saat kita mencoba duduk, menulis disertasi, tiba-tiba ada telepon dari warga, Pak tolong, ini anak saya mau melahirkan. Jadi di situ lainnya. Alhamdulillah berkat support dari istri, keluarga, teman-teman semuanya, dan juga terutama dari pembimbing ya. Alhamdulillah bisa menyelesaikan studi itu. Dan yang paling bahagianya adalah topik penelitiannya bisa mengambil satu sisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya, kalau nggak salah kan ngambil itu berarti tesis ya, penelitiannya kan tentang pekarangan menjadi agrowisata. Nah itu gimana sih Kang Atang? Kok akhirnya memilih tentang pekarangan atau halaman rumah dijadikan agrowisata? Kan kalau kita tahu kalau Kota Bogor ini kan nggak banyak kan, pekarangannya kecil-kecil, sempit. Itu gimana Kang? Jadi awalnya kita terinspirasi sebuah dampak dari pandemi COVID-19. Ya. Pandemi COVID-19 kan mengambil semua sisi kehidupan, terutama ekonomi. Banyak PHK di sana. Tercatat ada 35% menurut salah satu penelitian itu ada PHK. Nah, kemudian yang kedua, ada penelitian menarik dari Profesor Hadisul Arifin yang mengatakan bahwa ekonomi turun, tapi justru pelestarian pekarangan itu naik. Oh gitu. Nah, ini kita relasikan dengan sebuah kondisi ketika pandemi COVID, kita kan banyak di rumah Bang Saldi. Ketika orang banyak di rumah, mereka bingung mau apa kegiatannya. Betul. Nah di situ ternyata mulai kita teliti, banyak orang ketika pandemi COVID, dia berkebun tuh. Walaupun mungkin ya hanya 1 meter, 2 meter, dia buat tanaman-tanaman yang hidroponik dan segala macam, yang tidak memerlukan banyak hal. Nah, kemudian saya di situ melihat bahwa pekarangan itu milik tiap rumah. Iya. Yang kedua, bisa nggak bernilai ekonomi? Kalau selama ini pekarangan diteliti hanya untuk pertanian, kenapa nggak kita buat wisata? Akhirnya muncullah tadi ide untuk membuat kawasan pekarangan sebagai tempat agrowisata. Sehingga orang istilahnya kalau boleh saya sederhanakan, kalimatnya adalah wisata pekarangan. Wisata pekarangan. Ada orang wisata pegunungan, wisata pantai. Sekali-kali kita buat wisata pekarangan. Kenapa? Menarik kok kalau kita buat gitu. Alhamdulillah saya teliti itu, ya ada beberapa novelty yang saya dapatkan dan mudah-mudahan kelak ini nanti bisa mendapatkan manfaat, memberikan manfaat untuk Kota Bogor. Bagaimana kita buat misalkan Kampung Duren, Kampung Pala, Kampung Jeruk, atau mungkin sekarang ini Pak Wali kan sudah buat tuh Kampung Batik, Kampung perca dan segala macam. Tapi lebih kepada industri kerajinan. Nah ini pekarangan, jadi kampung-kampung itu bisa kita buat. Kira-kira di Bogor ini bisa nggak tuh diimplementasikan? Kalau dari hasil studi saya kemarin, ada beberapa wilayah yang sangat potensial untuk dilakukan. Karena hari ini banyak orang, wisata itu kan yang penting happy dia, bahagia. Pariwisata itu kan bisnis kebahagiaan. Betul. Ya. Orang seneng, nggak ada orang wisata nggak seneng ya. Iyalah. Zaldi keliling mana-mana pasti seneng kan? Iya dong. Nah, apalagi ada kopi, pasti seneng kan? Gitu. Ada kopi, ada uang juga. Ada uang juga. Kalau nggak ada uang di rumah aja. Ya itu bisnis kebahagiaan. Iya. Bagaimana kemudian Kota Bogor yang sekarang berada di antara megapolitan Jakarta memanfaatkan ini. Orang datang ke Bogor tidak hanya dia nginep dan tidur di hotel saja, kita bawa kepada kawasan pekarangan budaya warga Kota Bogor. Mereka bisa mendapatkan, ada satu rasa ingin tahu. Bisa jadi pekarangan yang di rumah mereka terinspirasi dari pekarangan yang dibuat di warga Kota Bogor misalnya. Nah, tapi memang untuk mewujudkan itu perlu kerja keras, terutama dari pengambil kebijakan. Karena tanpa dukungan kebijakan ini nggak akan selesai. Maka hasil studi saya adalah disertasi itu kebijakan dari pemerintah daerah ditambah dengan kelembagaan yang dikuatkan itu sebagai salah satu syarat terwujudnya wisata pekarangan. Kalau ini dilakukan, mudah-mudahan orang punya pekarangan walaupun sempit,
toh mereka juga kerja di mana-mana, tapi pekarangannya menghasilkan cuan kalau istilah sekarang. Kang Atang, kira-kira ini nggak sih ada keinginan untuk mensinergikan program yang sudah dibuat sama Kang Atang sama pemerintah Kota Bogor? Sangat, karena tadi seperti yang saya sampaikan, hari ini kita ingin bangun Bogor dengan sinergi dan kolaborasi. Maka sinergi ini terus kita lakukan. Tadi banyak hal yang sudah kita sinergikan dengan pemerintah kota. Kami punya banyak masukan dari warga dengan kita turun ke lapangan. Maka kami sampaikan program-program itu kepada pemerintah. Kita wujudkan dalam bentuk kebijakan anggaran. Kita wujudkan dalam kebijakan peraturan daerah. Dan yang ketiga tentu pengawasan kami lakukan. Contoh misalkan bicara tentang pendidikan, kita buat namanya beasiswa untuk putra Kota Bogor yang kuliah. Atau juga bicara tentang kesehatan, hari ini satuan-satuan tugas untuk penanggulangan tuberkulosis, stunting dan segala macam kita lakukan. Memang banyak hal yang masih jadi PR, tapi saya yakin dengan semangat bersama itu bisa lakukan. DPRD, kepala daerah, betul produk politik, tapi itu 5 tahun sekali. Jadi cukup kita berkompetisi dalam tanda kutip 2 bulan saja pada saat kampanye dan hari H. Setelah itu tanggalkan semua, banyak persamaan yang bisa kita ambil dan insya Allah itu bisa lakukan. Termasuk HJB hari ini kita sinergi. Sidang paripurnanya di DPRD Kota Bogor, kemudian lanjut helaran budayanya dilakukan oleh pemerintah kota bersama dengan unsur TNI, unsur Polri, dan seluruh unsur yang ada. Itu yang kita lakukan selama ini. Seru banget. Tuh, dengerin tuh teman-teman ya. Kita masih akan ngobrol lagi sama Kang Atang dan masih banyak hal yang kita akan bahas bareng Kang Atang, tapi setelah yang jeda berikut ini dulu ya. Kang, mangga Kang diminum dulu. Kopinya diambil ya. Ambil. Oke, kita balik lagi di Bicara di Antara dan masih sama Kang Atang, Ketua DPRD Kota Bogor. Nah, Kang Atang, tadi kita udah banyak hal kita bahas di sesi pertama. Nah, sekarang saya mau nanya masalah tentang geliat ekonomi masyarakat pasca pandemi. Nah, ini kalau dari kacamata teman-teman di DPRD Kota Bogor itu bagaimana, Pak? Ya, kalau bicara tentang ekonomi tentu kita tidak lepas dari data yang dikeluarkan oleh BPS tentang indikator makroekonomi mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemudian juga PDB dalam konteks hari ini adalah pendapatan domestik regional brutonya, dan yang ketiga adalah peningkatan PAD yang kita lihat. Nah, alhamdulillah di tahun 2022 kemarin kami mencatat ada kenaikan pertumbuhan ekonomi, kemudian ada kenaikan PAD yang hampir sekitar 20% ditambah dengan PDB total kita yang meningkat. Artinya ini satu instrumen yang perlu kita syukuri yang pertama. Dan ini juga terlihat dari banyaknya investasi yang masuk di Kota Bogor, terutama dari investasi kuliner. Jadi wajar ya, Kang Zaldi, kalau kita selama ini tumbuh subur ya. Kulinernya kita besar nih. Gitu ya. Kuliner, luar biasa Kota Bogor ini kulinernya. Jadi jangan pernah tinggalkan Bogor, karena Bogor itu tempat dari semuanya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ekonomi luar biasa. Tinggal memang jadi PR adalah apakah pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, ya kan? Jangan sampai nanti
pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa dinikmati oleh sebagian kalangan. Terutama yang punya iya. kapital, yang punya apa namanya resources yang lebih dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu memastikan dalam beberapa hal, termasuk yang kami lakukan hari ini adalah kita ingin memastikan semua program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor melalui belanja pemerintah, terutama program-program infrastruktur, tenaga kerjanya adalah bisa nyerap tenaga kerja lokal. Betul. Komisi 2 dan Komisi 4 kemarin memanggil salah satu gerai minimarket yang kita ingin memastikan bahwa serapan tenaga kerja lokalnya harus lebih diutamakan. Juga bagaimana kita ingin memastikan bahwa beberapa pusat perbelanjaan, tenan dan juga salah satunya adalah pekerja-pekerjanya adalah tenaga kerja lokal. Kita ingin bahwa angka-angka yang bagus, pertumbuhan ekonomi, kenaikan PDB dan juga kenaikan pendapatan asli daerah bisa dirasakan sampai level menengah. Itu PR-nya. Ada perda juga nggak sih, Kang Atang, yang dikeluarkan oleh DPRD untuk menguatkan misalkan koperasi atau UMKM? Ada, Pak. Jadi kita hampir setiap peraturan daerah yang kita keluarkan dan ada kaitannya dengan aktivitas ekonomi, itu selalu kita masukkan pasal tentang perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Nah, salah satu yang menguatkan juga adalah kami baru saja mengesahkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan koperasi. Kita berharap bahwa UMKM dan koperasi yang selama pandemi kemarin justru menyelamatkan ekonomi kita, karena size-nya nggak besar, sehingga ketika ada hantaman dia lebih lincah. Jadi kalau mau lebih lincah harus lebih kecil katanya. Sementara yang diet dong kita. Kalau kecil diet dong. Harus. Tapi kadang-kadang perlu ada juga yang besar juga. Sebagai benteng. Iya, setuju. Kan, kita lihat klub bola, back-backnya badannya besar-besar. Jab stam dulu. Balik lagi. Jadi UMKM ini penyelamat ekonomi kita di saat pandemi. Mereka lebih lincah, lebih agile, lebih lihat sehingga mereka bertahan. Sementara skala besar terhadap. Nah, dengan perda itu kita kuatkan. Mulai dari sisi perlindungan. Perlindungan itu dalam artian mereka ada proteksi. Yang kedua dari sisi pemberdayaan, kita lakukan namanya pendampingan, pembinaan, serta juga penguatan melalui ada poin ketiga, yaitu yang kita harapkan adanya koperasi UMKM. Kenapa bahasanya koperasi UMKM? Karena kita ingin UMKM ini ada dalam satu wadah. Wadah yang paling pas untuk saat ini. Kita nggak tahu nanti ke depannya, atau mungkin kita harapkan mungkin dari pemirsa ya, anak-anak muda yang biasanya punya ide-ide keren cerdas, kami tunggu nih. Mungkin ada wadah lain yang kira-kira perlu dikuatkan, dan insya Allah kami siap DPRD untuk menyusun legalisasinya lagi. Tapi untuk saat ini kami katakan koperasi paling pas untuk bisa wadah itu. Kenapa koperasi? Di koperasi tidak ada single majority. Punya anggota semua. Yang kedua, minimal market pertama adalah anggota. Jadi ada satu hal, misalkan contoh, minimarket yang didirikan oleh komunitas. Ada yang gagal, ada yang bertahan. Yang gagal karena biasanya dia base community-nya kurang kuat. Tapi kalau yang bertahan biasanya basis komunitasnya kuat. Contoh misalkan di perumahan saya, minimarket itu sekarang dimiliki oleh jamaah masjid. Minimal kami jamaah masjid punya tanggung jawab moral untuk belanja di minimarket yang kita punya. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Tidak pakai label nama branding yang sudah kuat seperti sekarang. Nah, ini bisa bertahan begitu dalam bentuk wadah koperasi. Nah, kita pengen ada sekian ribu UMKM yang kemarin dalam pandemi COVID, kalau nggak salah ada sekitar 50.000 yang dapat bantuan dari program pemerintah pusat. Ini pelan-pelan kita kumpulkan sesuai dengan segmentasinya, termasuk juga kolaborasinya bisa kita eratkan dalam bentuk koperasi itu. Sehingga perda UMKM itu kita arahkan ke sana, Bang Zaldi. Gitu ya. Bagaimana melindungi dan memproteksi para pelaku UMKM dan koperasi, bagaimana bisa memberdayakan mereka melalui fasilitasi
regulasi, program dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengarahkan dalam bentuk koperasi UMKM. Tuh, teman-teman. DPRD tidak hanya bentuk aturan, di kami coba cicil ya melalui kalau Bang Zaldi ke DPRD, insya Allah saya juga siapkan kopinya. Snacknya ini kita usahakan dari pelaku UMKM. Jahit bajunya kita usahakan dari lokal, jahit UMKM, tidak yang branded. Jadi itulah yang kemudian kita sarikan dalam bentuk perda, dalam bentuk penganggaran bersama Pemkot, dan yang ketiga belanja pemerintah mengambil dari mereka. Iya. Kalau dibilang kan UMKM tahun 2021 ini, 2023 lebih meningkat dibandingkan 2021 ya, Kang Atang ya. Nah ini juga bisa jadi apa? Bisa jadi pemacu semangat teman-teman anak-anak muda, terutama tadi udah kasih kodenya tuh, ada buat koperasi, betul ya Kang Atang ya. Betul. Nah kalau dibilang kan UMKM ini udah mulai banyak yang tumbuh di Bogor ini, UMKM tumbuh pesat ya. Tapi ada juga yang mengeluh Pak, mengeluh dalam artian kayak sekarang revitalisasi jembatan. Itu kan Jembatan Otista ya? Ya, di Otista itu juga kan jadi berdampak pada UMKM juga yang berdagang di situ. Nah ini gimana Pak? Apakah ada solusinya atau bagaimana? Karena kan turunnya hampir 70% ya dari situ ya. Jadi memang dalam program pembangunan pasti ada dampak sosial maupun ekonomi yang mau tidak mau akan kita hadapi ya. Tapi ini perlu kita ambil solusinya sampai dengan itu selesai. Iya. Jadi poin pertama adalah program pembangunan tetap berjalan karena ini adalah salah satu kunci juga nanti menyelesaikan masalah kemacetan. Iya. Kita harap setelah selesai pembangunan arus traffic meningkat sehingga juga akan meningkatkan penjualan. Bisa mengejar lagi ketinggalan. Tapi selama proses pengerjaan itu saya kira ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Pertama adalah dalam bentuk relokasi. Walaupun konteksnya bukan relokasi total, tapi relokasi sebagian. Karena ada beberapa tempat yang sebenarnya bisa khususkan oleh para pelaku UMKM ini untuk bisa tumbuh. Yang kedua, bisa juga dengan melakukan redistribusi belanja pemerintah. Kita inventarisir saja misalkan. Yang terdampak itu misalkan apa saja segmennya? Apakah segmen kuliner, apakah segmen barang pecah belah dan segala macam. Yang ketiga, nah di semua itu cek ke seluruh organisasi perangkat daerah, bentuk belanja rumah tangga yang dikeluarkan itu apa saja. Tentu tadi ada belanja makan minum, ada belanja kantor, ada belanja mungkin yang lain sebagainya. Nah, kalau seandainya kemudian dari semua itu ada kebutuhan di sana, saya kira UMKM yang terdampak ini bisa diprioritaskan untuk dibeli oleh pemerintah. Tidak kemana-mana. Gitu. Nah, yang ketiga, melalui rekayasa lalu lintas. Dengan rekayasa lalu lintas, kita berharap bahwa ini bisa tidak terlalu banyak dampaknya. Yang keempat, mungkin pemerintah bisa memancingnya dengan membuat event. Jadi event yang menarik untuk walaupun ada apa tetap ke sana. Nah, terakhir yang kelima, mungkin ini sebagai pamungkas lah ya. Kalau di empatnya udah nggak bisa, saya kira perlu juga difikirkan tunjangan insentif. Yang sangat memungkinkan untuk dibuat. Benar. Minimal untuk operasional saja. Yang penting mereka nggak rugi. Terutama yang terdampak ya Pak. Terdampak tadi. Saya kira kan bisa dihitung. Dan kami dari DPRD siap untuk menerima pembahasan perubahan anggaran terkait masalah ini. Ya, berarti UMKM itu kan memang selain juga membantu pada saat COVID, juga dibantu oleh teknologi juga, ya kan? Betul. Tapi teknologi juga kan memang memudahkan semua orang. Tapi juga menyusahkan juga, termasuk yang namanya pinjol. Tapi ngobrolnya nanti ya, setelah yang berikut ini dulu ya. Ya Kang Atang ya? Ada apa dengan pinjol? Ada apa dengan pinjol? Tapi minum dulu kopi dulu ya.
Ya, kita balik lagi di Bicara di Antara Megapolitan TV. Masih sama Kang Atang. Tadi sebelum kita break, tadi sempat saya lontarkan clue atau tema tentang pinjol. Ada apa dengan pinjol? Gitu ya Kang Atang. Bukan ya. ada apa dengan cinta ya? Bukan. Ini pinjol juga bisa bikin putus cinta ini. Jadi gini Kang, jadi ada data yang disusun sama teman-teman dari tim Megapolitan TV. Kalau katanya Polresta Bogor ini telah menerima 2 laporan resmi dari 29 laporan pengaduan dari 311 mahasiswi Institut Pertanian Bogor. Iya. Mengaku terjerat pinjaman online atau pinjol akibat ingin investasi di salah satu akun toko online dengan iming-iming keuntungan 10%, namun tidak menerimanya sesuai janji. Terus karena tersangkanya Siti Aisyah Nasution juga dilaporkan oleh Polres Bogor penipu terhadap ratusan mahasiswi Institut Pertanian Bogor. Nah, dan itu sudah divonis penjara 3,5 tahun. Nah, sejauh ini sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor, DPRD Kota Bogor Jawa Barat segera rapat ini merancang atau membahas perubahan judul rancangan peraturan daerah Raperda, perlindungan dari pinjaman online, rentenir dan bank keliling diganti dengan pinjaman ilegal. Nah, sejauh ini sudah dibahaskah Pak? Terus kapan bisa diimplementasikan ke masyarakat untuk melindungi masyarakat Kota Bogor? Ya. Ini kalau boleh saya kasih buka rahasia ya. Waduh. Ya. Raperda perlindungan masyarakat terhadap pinjol ini raperda yang paling sulit kami bahas. Karena kami membentur sana sini. Ya. Jadi kayak karambol, artinya pertama kami diingatkan bahwa masalah keuangan, kemudian masalah perbankan dan segala macam itu adalah otoritas pusat, tidak otoritas daerah. Nah, yang kedua, kami dianggap tidak ada acuan undang-undang untuk bisa membuat tentang praperda ini. Namun di sisi lain, Bang Zaldi ya, tadi kan dibilang bukan ada apa dengan cinta ya, ada apa dengan pinjol, walaupun cinta bisa dengan pinjol. Itu betul, bahwa ternyata banyak yang kami temukan di lapangan, kasus perceraian itu juga terjadi karena pinjol bank keliling ini. Oke. Jadi kadang-kadang karena kebutuhan hidup, sang istri pinjam tanpa pengetahuan suami, atau sebaliknya, suami pinjam tanpa sepengetahuan istri. Dan ini banyak kasus yang benar terjadi perselisihan, masalah rumah tangga, bahkan sampai melibatkan mertua gitu. Iya. Kenapa saya tuh begitu? Banyak mertua-mertuanya yang kontak saya, Pak ini gimana caranya segala macam. Dari pinjam 1 juta tiba-tiba jadi 10 juta dan sebagainya. Nah inilah kita sudah hampir 1 tahun membahas ini, tapi jalannya berliku sekali. Banyak hal yang kemudian sudah kami susun, ini dipangkas karena dianggap bukan wilayah otoritasnya. Oh gitu. Kita pengennya banyak otoritas yang bisa kita buat. Kalaupun negara belum buat, minimal Kota Bogor lah buat. Karena kita tahu kok banyak orang cerai. Anak kehilangan kedua orang tuanya karena masalah ini. Kemudian yang kedua, banyak aset terjual gara-gara terlilit sistem ini. Kan harus diatur sebenarnya. Sistem bunganya dan segala macam. Nah, hanya banyak yang dipotong. Tapi ya insya Allah kami DPRD tidak berkecil hati, sejauh mana yang kami bisa buat, minimal perlindungannya, kemudian juga edukasi dan lain sebagainya, kami akan teruskan. Harapannya di masa sidang sekarang, yang sampai dengan bulan Agustus, ini bisa kita selesaikan, Mas Zaldi. Dan kapan diimplementasikan? Ya mudah-mudahan ketika Agustus sudah kita sahkan, Pak Wali yang punya tugas sampai dengan Desember 2023 segera menerbitkan peraturan kepala daerah sehingga dengan perkada selesai itu bisa kita implementasikan. Gitu ya Pak ya. Jadi banyak hal yang ingin kita kerjakan tapi karena dibatasi, tapi setidaknya minimal apa yang bisa kita kerjakan itu kita kerjakan. Nanti kalau perkada udah selesai, mudah-mudahan tahun 2024 lah sudah mulai kita bisa implementasikan agar dampak dari
pinjaman online, kemudian bank keliling, ya, kemudian kredit ilegal, pinjaman ilegal dan segala macam bisa kita mitigasi meskipun mungkin tidak menyelesaikan semuanya karena regulasi tadi dan juga keterbatasan otoritas. Mungkin bisa diserahin ke teman-teman juga kalau mau ngambil pinjaman online harus dipikirkan matang-matang sekali, ya. Betul. Apalagi kan di situ ada bunga itu bisa menjerat kemana-mana, itu sangat berat sekali. Jadi memang teknologi gampang diklik, tapi gara-gara klik semuanya juga gampang jadi masalah. Iya, betul banget Pak. Nah, itu masalah pinjol. Nah, sekarang masalah ini Pak, kalau nggak salah kan banyak juga teman-teman terutama yang lulus SD atau SMP, SMA itu nggak bisa ngambil ijazah Pak. Oh iya, betul. Nah ini apakah dari pemerintah Kota Bogor sendiri, dari DPRD Kota Bogor, itu ada nggak sih Pak yang bisa membantu mereka Pak untuk bisa ngambil ijazahnya deh? Ya. Karena ketahan atau dibayarin dulu atau gimana? Iya, kita kan melihat kemarin itu banyak angka siswa yang kemudian nggak bisa lanjut sekolah atau kemudian juga sudah selesai sekolah SMA atau kejuruan tidak bisa bekerja karena ijazahnya tidak ada. Dan ini ternyata banyak, Bang Zaldi, nggak cuma satu dua, banyak. Dan rata-rata karena adanya tunggakan biaya sekolah yang belum dibayarkan. Sebenarnya undang-undang sudah mengatur. Peraturan Menteri Pendidikan juga sudah mengatur bahwa sekolah tidak boleh menahan ijazah. Namun kan faktanya tidak semudah itu. Makanya ya sebagai jalan tengah kami DPRD Kota Bogor di tahun 2019 akhir waktu itu mengundang dari pihak tim asistensi pembangunan untuk melihat ada skema nggak yang bisa dialokasikan. Kita cari-cari dasar hukumnya, regulasinya, akhirnya muncullah bahwa kita gulirkan namanya program tebus ijazah tertunggak. Dari mana skemanya? Dari bantuan sosial tidak terencana. Bisa kita alokasikan karena ini kondisi darurat. Sehingga alhamdulillah mulai dari tahun 2020, 2021, 2022 udah kita gulirkan itu program penebusan ijazah tertunggak. Nah, kalau bagi warga yang belum tahu, tolong manfaatkan ini, Mas Aldi. Bisa dimanfaatkan. Jadi jangan sampai kita udah buat programnya tidak dimanfaatkan. Harus kemana Pak? Kalau mau bisa ke Dinas Pendidikan langsung, yang kantornya ada di Jalan Pajajaran. Jadi kalau bisa sambil jalan kaki pagi-pagi gitu ya. Jadi selesai jalan pagi, mampir ke kantor dinas. Saya nggak pernah jalan kaki. Terus katanya harus itu. Oh iya harus ya. Jalan kaki, kan trotoarnya udah dibangun sama Pak Bima ya kan. Jalan kaki, mampir. Nah pas jam 8 baru nyampe, tunggu tuh. Pak, saya mau ngurus ijazah tertunggak. Kalau misalkan di dinas kejauhan ya, atau mungkin nggak ada kenalan, bisa datang ke DPRD Kota Bogor. Ya. Nah gitu ya. Bisa datang ke DPRD Kota Bogor, menyampaikan bahwa ijazahnya tidak bisa diambil oleh sekolah karena ditahan tidak bisa bayar. Nanti kami dari DPRD akan sampaikan ke dinas. Jadi kan kadang-kadang warga ini kalau nggak bisa akses langsung minta tolong dewan untuk bantu. Jadi kita sampaikan itu. Jadi dari sana nanti akan kita diproses oleh Dinas Pendidikan. Setahunnya kita anggarkan hampir, kalau nggak salah bukan kita anggarkan ya, kita sudah alokasikan di BSTT itu banyak, mungkin yang terserap antara 3-5 miliar. Tapi 3-5 miliar itu bisa membantu ribuan orang. Alhamdulillah ya. Jadi yang penting syaratnya aja dipenuhi. 1, warga Kota Bogor. Harus warga Kota Bogor. Harus warga Kota Bogor. Karena ini kan APBD-nya Kota Bogor. Iya ya. betul. Warga Kota Bogor. Kemudian yang kedua punya tadi nomor induk siswa ya. Iya. Ya, yang ketiga tentu adalah kartu keluarga dan KTP orang tua. Nanti ada surat keterangan dari kelurahan, kita uruskan bareng-bareng. Gitu ya. Banyak yang sudah kita bantu, alhamdulillah dengan ijazahnya mereka bangga. Oh ternyata saya sekolah teh ayak tandana gitu ya. Ada tandanya gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dipakai ngelamar kerja. Iya. Dengan ijazah yang keluar, salary mereka bisa naik. Dari yang tadinya mungkin pakai ijazah SMP, ijazah SMA jadi naik. Gitu ya Pak ya. Alhamdulillah sekali ya. Ternyata. Silakan dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Silakan dimanfaatkan program yang sudah digelontorkan oleh DPRD Kota Bogor. Tebus ijazah ya teman-teman ya. Oke, kita masih ada satu segmen lagi terakhir Pak Atang. Kita akan ngobrol lagi. Ngobrolnya seperti apa sih? Tunggu aja. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Nah, teman-teman, nggak kerasa kita udah masuk segmen terakhir. Tapi sebelum kita tutup, ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Kang Atang. Jangan susah-susah ya. Enggak lah. Oh, siap. Jangan yang berat-berat juga, kita udah berat Pak. Iya. Udah berat hidup ini. Sudah berat hidup ini. Yang pertama itu tentang disabilitas. Oke. Kedua tentang santunan pemakaman. Oke. Nah, kita mulai dari yang disabilitas dulu. Nah, soal disabilitas ini kan perlu banyak yang perlu kita implementasikan buat teman-teman ini ya kan ya. Mulai dari sarana atau memudahkan mereka untuk bisa bersosialisasi di masyarakat. Nah, dari DPRD Kota Bogor sendiri, apakah sudah ada perdanya Pak untuk mereka ini? Alhamdulillah sudah kita sahkan Bang Zaldi ya. Alhamdulillah. Jadi ini juga menjadi perda inisiatif dari DPRD ya. Dan perda inisiatif itu bagaimana sih Pak? Perda inisiatif itu adalah perda yang usulannya disampaikan oleh DPRD. Oke. Ada yang namanya perda dari inisiatif pemerintah, itu yang mengusulkan pemerintah. Jadi karena ini adalah inisiatif DPRD, maka DPRD menganggap bahwa permasalahan ini penting untuk diselesaikan. Oke. Karena kami sampaikan itu sebagai inisiatif dari DPRD. Kenapa? Karena memang selama ini perlindungan sosial, layanan sosial itu lebih banyak diarahkan pada penyandang sosial yang lain, terutama masalah kemiskinan. Iya. Sehingga pemerintah fokus misalkan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial itu adalah menyantuni warga yang berkategori miskin melalui PKH, ya, program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai dan segala macam. Jarang menyentuh kepada saudara kita yang lain yang dalam hal ini punya keterbatasan, tidak sempurna seperti kita, yaitu penyandang disabilitas. Baik karena disabilitas fisik maupun disabilitas psikis. Ya. Nah, kita lihat di sana perlu ada dilakukan agar mereka juga punya akses yang sama dengan kita yang normal. Punya hak yang sama dengan kita yang normal. Akhirnya kemarin tahun 2021 kalau tidak salah kita sahkan menjadi peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sosial. Apa saja yang diatur? Peraturan tentang bagaimana pemerintah ketika membangun fasilitas publik itu bisa ramah disabilitas. Yang kedua, terkait dengan regulasi kesempatan yang sama terhadap disabilitas. Kami apresiasi Kota Bogor, Pemkot, yang kemarin misalkan dalam rekrutmen CPNS, salah satunya adalah saudara kita disabilitas diterima sebagai CPNS di Kota Bogor. Kita harapkan juga semua stakeholder yang lain, ya, terutama di swasta dan lain sebagainya, ini juga bisa mengakomodir beliau-beliau ini. Karena nggak kalah kok sama kita-kita yang normal. Justru saya lihat ada beberapa orang yang mungkin ya, mohon maaf, karena keterbatasan indera penglihatan mereka, ya, karena tuna netra, tapi mereka punya
pendengarannya sih. Kepedulian dan sensitivitas yang tinggi. Jadi luar biasa ini. Kita mungkin karena mata gampang lihat, pendengaran juga ini kadang-kadang kita kan biasa-biasa acuh ya. Acuh ya. Iya. Padahal ketika itu nggak ada, itu merangsang sensitivitas yang lain dan itu saya kira perlu diberikan apresiasi. Nah ini sudah kita lakukan. Salah satu yang kemudian kami implementasikan adalah dalam pembahasan APBD 2022 dan 2023 hari ini itu naik sekian kali lipat. Iya. Dibanding APBD 2020 kita naikkan 8 kali lipat. Akhirnya kemarin di 2022 kita bisa membagikan lebih banyak kursi roda, kemudian alat bantu pendengaran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa kita terus lakukan. Bagi siapa negara atau pemerintah yang bisa melindungi dan mengayomi kaum disabilitas, kaum lansia, insya Allah keberkahan dan kekuatan akan muncul. Amin. Ya Rabbal Sehingga tahun ini Bang Zaldi kita juga lakukan pembahasan perda tentang perlindungan lansia. Jadi tadi yang disabilitas sudah kami selesaikan. Lansia ini juga sama, inisiatif dari kami. Saat ini sedang membahas. Ya, karena kita nanti juga akan masuk juga lansia. Iya dong. Nah, jadi terus siapa yang ngurus kita? Jadi kalau bisa itu kita bahas perda itu dan kemudian mengeksekusi perda ini adalah kita harus merasakan, memposisikan bagaimana kita nanti melayani orang tua kita. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya ya, perdanya bisa segera selesai, isinya juga bagus, sehingga kita bisa memuliakan orang tua lansia, memuliakan kaum disabilitas, sehingga insya Allah ini menjadi kota yang nyaman, ramah keluarga. Ya, itu dia tuh teman-teman. Memuliakan teman-teman disabilitas, memuliakan orang tua dengan lansia. Ada satu lagi memuliakan orang yang sudah meninggal. Betul. Mengenai santunan itu bagaimana, Pak? Nah, santunan ini juga menarik ya, Bang Zaldi ya. Jadi kami di tahun 2020 itu membahas rancangan peraturan daerah tentang santunan kematian. Kenapa kita buat raperda santunan kematian? Karena kami di lapangan banyak menemukan masalah ketika warga yang tidak mampu, itu anggota keluarganya meninggal, mereka punya keterbatasan untuk pengurusan pemakaman, serta biaya pemakaman, dan biaya pasca pemakaman. Kenapa bisa diketahui begitu? Kami kebetulan, saya memimpin sebuah partai politik yang punya armada ambulan cukup banyak, yang melayani permintaan warga untuk pengurusan jenazah. Saya menemukan kenapa orang banyak dibawa keluar kota, ke kampungnya di Jawa Tengah, ya, kemudian juga ada yang di Jawa Barat tapi bagian selatan. Saya tanya, kenapa jauh-jauh? Oh Pak, kalau di sana kami punya tanah saudara kami, gratis tanahnya. Kalau di sini kami harus bayar untuk petak makamnya, nggak punya biaya. Terus saya tanya lagi, kan ambulannya juga biaya, ya tapi kan gratis Pak. Nah dari situ kami lihat, oh ternyata untuk pemakaman ini urusannya berat. Sudah teh mereka sedang berduka, mereka dihadapkan pada situasi harus punya biaya untuk mengurusi pemakaman anggota keluarganya. Maka kita buat perda tentang santunan kematian. Harapannya adalah ketika ada anggota keluarga yang meninggal, kita siapkan anggaran bantuan untuk pengurusan makamnya, biaya pemakamannya, dan biaya pasca pemakaman. Sudah selesai perdanya, tapi walhasil qadarullahnya tidak bisa kami sahkan. Lah, gimana sih Pak? Karena ada pendapat dari Biro Hukum Provinsi yang mengatakan bahwa ini cukup diatur dalam peraturan kepala daerah. Oh, kami kan menganggap begini, peraturan kepala daerah belum ada. Kalau bisa dibuat di perda, kenapa tidak? Lebih tinggi ininya, aturannya, sehingga bisa mengikat semua. Tapi ya ini memang debatable. Kami nggak pantang menyerah. Kami coba banding, kita ajukan ke Kemendagri untuk minta legal opinion. Ini kami ingin sahkan. Ternyata menguatkan pendapat tadi bahwa ini cukup peraturan kepala daerah. Ya, hanya gagal lah itu. Ya mudah-mudahan nanti kami akan dorong kepala daerah untuk bisa mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk santunan kematian ini. Karena ini penting.
Betul, Pak. Bagusnya jenazah yang meninggal segera diurus, Iya, betul. segera dimakamkan, Iya. dan itu hanya bisa dilakukan kalau dimakamkan di tempat dia meninggal. Jadi mudah-mudahan kita bisa meringankan lah beban warga yang tidak mampu ketika ada kerabat saudaranya, anggota keluarganya yang meninggal. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi kalau soal didengar dari apa yang disampaikan oleh Kang Atang mengenai perda, terus peraturan segala macamnya itu sangat menyentuh sekali ke masyarakat Kota Bogor, khususnya warga Kota Bogor. Nah itu dia teman-teman. Semoga aja obrolan saya dengan Kang Atang ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi informasi yang terbaru buat teman-teman, terutama yang masalah tebus ijazah tuh. Itu bisa juga dan disabilitas. Ya betul sekali. Kalau disabilitas. ada saudara yang punya keterbatasan, memerlukan alat bantu, bisa ke dinas sosial. Ya itu dia tuh. Tebus ijazah ke dinas pendidikan. Banyak lah pokoknya. Keren nih DPRD Kota Bogor nih. Siap. Ini loh. Berat, berbobot. Beratnya lebih dari 100 kilo. Beratan saya Pak, 117 Pak. Kita bisa masuk itu dong berarti, kelas beratnya Mike Tyson gitu. Yoi. Oke, teman bicara di antara, itu dia bincang-bincang saya dengan Ketua DPRD Kota Bogor, Bapak Atang Trisnanto, lupa wae, Atang Trisnanto ya, belakangnya depannya Sunda, belakangnya Jawa. Jawa Sunda. Atur nuhun Kang Atang sudah hadir di sini. Hapunten bilih ngabagel ngarepetkeun. Terus sawios, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Mangga. Terima kasih ya teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.